Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Khairati dengan NIM 2311050015 dari kelas 5 IPIIA. Nah, video kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial terkait cara penggunaan Foxit. Nah, langkah pertama kita akan download dulu file Foxit PDF-nya. Pertama-tama kita akan buka dulu Google Chrome. Nah, lalu kita akan mengcopy link untuk mendownload filenya yang sudah diberikan. Ini. Nah, lalu kita salin linknya, lalu kita kembali ke Google tadi. Nah, lalu kita tempel, enter. Kita tunggu saja, sedikit ada kendala dengan jaringan, mungkin prosesnya agak lambat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik aja, klik kanan, lalu klik download. Kita tunggu saja, karena lagi proses mendownload. Nah, sudah selesai di-download, kita klik ini. Nah, lalu akan muncul di ini yang sudah kita download tadi. Kita klik saja. Nah, lalu kita akan pindahkan ini ke D. Kita salin, klik kanan, lalu copy. Nah, lalu kita akan memindahkan file tersebut ke D. Klik saja D. Nah, lalu klik kanan, lalu paste. Nah, sekarang Foxit PDF-nya udah kita pindahkan ke D. Langkah selanjutnya kita akan coba klik UTS Foxit PDF yang editor yang sudah kita pindahkan tadi. Kita klik saja, double klik. Nah, lalu kita akan melihat poin-poin apa saja yang akan kita kerjakan di Foxit PDF ini. Kita klik ini, klik double klik. Nah, ada beberapa poin di sini untuk UTS. Mungkin ada beberapa poin. Langkah selanjutnya kita akan memindahkan logo UIN. Bagi yang belum ada logo UIN, bisa di-download saja di browser. Nah, kebetulan saya sudah ada logo UIN. Langkah selanjutnya saya akan memindahkan logo UIN-nya ke D. Nah, lalu ini logo Win-nya, kita akan copy saja, klik kanan, lalu copy. Nah, lalu kita akan copy-nya di D. Klik saja, double klik, klik ini, double klik. Nah, lalu kita akan copy-nya di sini, copy. Nah, logo Win-nya sudah kita pindahkan ke D. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuka PDF tugas akhir diploma 3. Kita klik kanan, ini lalu eh, kita buka. Nah, kita tunggu saja, lalu kita pilih Foxit PDF ini. Lalu di sini kita pilih Advanced General Setting. Kita klik saja ini. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita akan mengubah default setting ini menjadi standar. Nah, kalau sudah ini, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah kita OK, kita klik saja Create PDF. Nah, di sini kita akan menyimpannya di folder hasil ujian ini. Klik saja. Lalu kita simpan di konversi PDF. Nah, kita tempel saja di sini. Kita klik saja save. Nah, kita tunggu saja. Ini lagi sudah selesai disimpan. Berarti sudah ubah jadi Word menjadi PDF. Langkah selanjutnya kita akan
close saja ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita buka folder, kita buka, sheet, masuk ke folder hasil ujian. Kita melihat apakah, yang kita itu tadi, sudah berhasil keubah dia dari Word ke PDF. Kita akan lihat, klik saja folder hasil ujian ini, lalu klik, konversi PDF. Nah, sudah berhasil kita mengubahnya menjadi PDF. Langkah selanjutnya kita akan copy ini, kita copy, lalu kita akan pindahkan ke watermark logo PDF. Klik saja ini, copy paste. Nah, kalau sudah, kita akan buka ini melalui worksheet PDF. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik saja organize, lalu kita klik watermark. Kita pilih saja di sini, tambah add atau tambah. Nah, setelah itu, nah di sini kita akan, kita klik saja file, lalu kita klik browser. Nah, lalu kita pilih di mana kita, simpan tadi logo Win tersebut. Kita simpannya tadi di D. Nah, ini dia, lalu kita klik saja ini, lalu kita open. Nah, lalu kita akan pilih, ininya kita buat menjadi 45 saja. Nah, yang ininya menjadi 40. Nah, lalu selanjutnya kita pilih ini yang Appear Behind Back. Kita klik saja ini, lalu kita klik saja oke. Lalu, setelah itu kita akan save yang sudah kita ubah tadi, kita klik saja file, lalu save. Nah, dia udah tersimpan. Langkah selanjutnya kita akan coba buka folder, lalu klik, D. Nah, lalu klik, kita akan klik VS Worksheet PDF Editor ini, lalu kita klik saja folder hasil ujian, lalu klik, watermark logo PDF. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyalin ini, tugas akhir ini, kita klik kanan saja, lalu, copy. Nah, lalu kita akan, tempel ke poin C, bookmarks, yaitu kita akan membuat daftar isi. Klik saja ini, lalu kita paste. Nah, berhasil dipaste. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat daftar isi. Mulai dari halaman sampul. Nah, kita akan membuat daftar isi di bagian sini, lalu kita akan klik saja lalu kita ketikkan di sini halaman sampul, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan, masuk ke bagian kata pengantar dan kita tulis juga di sini, klik lagi tambah, eee, kata pengantar. Nah, habis setelah itu kita klik juga di bagian itu, selanjutnya abstrak. Kita enter dulu. Nah, lalu masuk bagian abstrak, klik lagi tanda tambah, ini, abstrak. Nah, selanjutnya yaitu pada daftar isi, kita enter saja ini, lalu klik lagi tambah, kalau isinya kita copy saja, ini, lalu kita paste. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, selanjutnya masuk yaitu bagian daftar gambar. Klik lagi tambah,
kita copy saja ini, kita pastekan. Nah, langkah selanjutnya yaitu ada daftar tabel. Kita tambahkan juga di box ini. Klik ini, kita enter dulu. Klik ini. Jadi kita copy saja ini. Pastikan. Nah, selanjutnya yaitu ada kita masuk bab 1 yaitu pendahuluan. Kita tambahkan, kita enter dulu yang ini. Masuk ke bab 1. Nah, sekarang bab 1. Satu pendahuluan. Poinnya yaitu eh, latar belakang. Kita tambahkan lalu selanjutnya yaitu ada masukkan di sini ada rumusan masalah. Bisa saja ini rumusan masalah. Nah, ada itu batasan masalah, kita tambahkan juga di sini. Nah, kita enter. Selanjutnya yaitu ada poin tujuan dan kegunaan penelitian. Kita tambahkan lagi poin D. Nah, kita enter. Dan selanjutnya ada poin yaitu penjelasan judul. Tambahkan lagi. Kita enter. Lalu ada penelitian relevan. Nah, kita masuk juga poin tambahkan. Hmm, Enter. Lalu ada juga poinnya sistematika penulisan. Kita tambahkan lagi. Nah, lalu kita enter. Dan masuk selanjutnya yaitu ada bab 2. Kita masuk bab 2. Tambahkan lagi. Nah, lalu kita enter lagi, masukkan poin-poin yang ada di bab 2 ini. Seperti yang kita lakukan di bab 1 di atas. Ini kita klik bab 2 ini, itu landasan teori. Nah, poin-poinnya yaitu lalu kita tambahkan, pertama ada koleksi perpustakaan. Kita copy saja ini supaya lebih mudah. Nah, poin B-nya itu ada pengertian pengembangan koleksi. Kita tambahkan yang B, copy saja ini penjelasannya. Nah, lalu enter. Selanjutnya ada poin C, tujuan pengembangan koleksi. Kita tambahkan seperti yang di atas tadi.
Selanjutnya yaitu ada poin D, kita tambahkan juga. Itu ada tahapan pengimbangan koleksi. Nah, kita enter. Selanjutnya kita ada ke poin. Nah, sampai D. Selanjutnya kita masuk ke bagian bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, karena di bagian bab 3 ini cuman ada satu poin, jadi cuman satu aja yang kita bikin. Kita dulu ini, kita tambahkan. Bagian A-nya yaitu metode penelitian. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk kepada bab 4, yaitu hasil pengembangan. Bab 4, hasil pengembangan. Yaitu enter saja. Lalu di bab 4 ini ada beberapa poin yaitu mengenai profil perpustakaan yang pertama. Kita tambahkan hijau perpustakaan. Poin yang kedua yaitu ada visi dan misi perpustakaan tersebut. Klik tambah bagian B. Selanjutnya itu ada poin C mengenai kendala-kendala yang dihadapi perpustakaan. Tambahkan. Selanjutnya masuk kepada poin D yaitu berupa hasil penelitian. Oke. Selanjutnya masuk pada bab 5 yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ini ada dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Poin pertama yaitu kesimpulan, dan poin yang kedua yaitu berupa saran. Nah, bagian terakhir yaitu masuk pada daftar pustaka. Tambahkan lagi. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya akan kita simpan file tersebut. Kita save. Nah, lalu file tersebut sudah tersimpan ke dalam folder. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah daftar isi yang kita buat tadi tersimpan dia ke dalam file tugas akhir. Kita buka dulu, klik Worksheet PDF. Jika sudah berhasil membuat daftar isi di halaman tugas akhir tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke poin D, yaitu uh, memecah file per bab 1, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 dengan menggunakan fitur extract pack. Yang pertama yaitu kita akan copy dulu file yang ada di box tersebut ke dalam poin D. Kita klik aja poin C. Nah, lalu kita akan mengcopy tugas akhir ini ke dalam poin D. Klik kanan, klik copy.
Lalu kita akan mempastenya di point D, yaitu bagian extract text. Klik saja point D, lalu klik kanan, lalu klik paste. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuka tugas akhir ini dengan klik kanan. Lalu kita akan membukanya dengan Worksheet PDF. Nah, sudah kebuka, lalu kita akan memecah per bab mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Langkah pertama, kita bisa klik ini mulai dari halaman sampul sampai akhir halaman bab 1. Klik saja itu, kita klik save sama. Nah, langkah selanjutnya kita akan memecahkan bab mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Yang pertama kita akan memisahkan dulu, yaitu mulai dari halaman sampul sampai dengan akhir halaman bab 1. Klik, klik saja save. Nah, kalau sudah selesai, kita klik saja kanan, lalu pilih extract text. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, kita akan menyimpan file yang sudah kita pisahkan tadi. Klik save. Jadi kita simpan di extract text. Kita buat namanya sampul halaman awal. Kalau sudah, kita klik saja open. Nah, langkah selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bab 2. Selanjutnya kita akan memecahkan untuk bagian bab 2. Langkahnya sama seperti yang di awal tadi. Klik save. Akan memisahkan sampai akhir bab 2. Lalu kita klik kanan, klik extract text, lalu klik OK. Lalu kita akan save-nya, klik saja file, terus save. Bab 2, save. Nah, selanjutnya kita akan mengusahakan untuk bab 3. Bab 3, save.
Mhm. Lalu kita klik kanan, klik extract pack. Nah, lalu kita oke. Lalu kita akan save sama seperti yang di awal tadi. Tiga, save. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab 4. Lalu kita klik kanan lagi, klik extract text. Lalu klik oke. Lalu akan kita save. Lalu kita lanjut ke bab 5 dan halaman akhir. Bab 5. Nah, sekarang udah bab 5, lalu kita extract text. Oke, kita save. Nah, save. Lalu selanjutnya bab 6 sampai ke bab akhir. Oke, klik kanan, terus ini bab 6 dan halaman akhir. Save. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada poin E. Yang pertama kita masuk dulu ke poin D, lalu kita klik poin D. Nah, lalu kita akan pilih bagian mana yang akan diubah menjadi file terbuka dan file tertutup. Kita untuk file terbuka kita akan pilih halaman sampul dan bab 5. Nah, itu lalu klik kanan. Lalu kita akan pilih show more. Lalu klik combine files in Foxit PDF. Nah, karena ini belum tersusun, jadi kita akan pindahkan yang bagian bawah ini ke atas. Baiklah, karena ini belum tersusun, jadi kita akan memindahkan yang bagian halaman sampul ini ke atas. Sudah selesai, lalu kita akan klik combine. Lalu, karena sudah kita klik combine, lalu kita akan klik file, lalu klik save. Lalu kita akan menemukan di bagian ini. Lalu untuk menyimpannya, kita akan buat file nama ini itu dengan menggunakan NIM mahasiswa yang ada pada tugas akhir tersebut.
Mhm. Nah, sini, kita akan kopikan, NIM mahasiswa tersebut. Kita copy, lalu kita akan pastekan di sini. Lalu kita akan buat namanya itu, tadi kita halaman sampul dan bab 5. Kita save. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan masuk kepada file tertutup. Selanjutnya kita akan pilih bagian bab 2, 3, dan 4. Hmm, nah, lalu kita klik kanan, klik show more option. Nah, lalu kita akan klik combine files in worksheet PDF. Nah, karena ini sudah tersusun langsung, jadi kita klik saja combine. Nah, sudah seperti ini, lalu kita akan klik file, kita akan save, lalu klik OK. Seperti yang di file terbuka tadi, kita akan membuat namanya itu dengan 5 mahasiswa tersebut. Lalu 2 sampai bab 4. Sekarang kita save. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin F. Sebelumnya kita masuk dulu kepada poin E. Nah, di poin E ini kita akan salin file tertutup dan terbuka tadi, lalu kita akan pindahkan kepada poin F. Kita salin dulu. Lalu kita buka poin E, F. Nah, lalu kita akan kopikan di sini. Setelah kita kopikan, lalu kita akan buka file terbuka, kita klik kanan, lalu kita klik kita open wide dengan menggunakan worksheet PDF. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu klik file, lalu klik bagian properties. Nah, setelah itu, lalu klik untuk title-nya ini, kita akan masukkan judul dari skripsi tersebut. Nah, kita akan salin judul ini. Lalu kita tempel di bagian judul. Nah, selanjutnya untuk bagian subjek ini, kita bikin nama jurusan yaitu ilmu perpustakaan, titik 2, skripsi. Nah, selanjutnya yaitu bagian kreator, kita bikin yaitu Microsoft Word Office. Word. Nah, di bagian autornya kita akan masukkan nama
nama dari, penulis skripsi tersebut, yaitu Alifta Hamidah. Kita kopikan saja ini. Ini di bagian atas, lalu kita salin. Nah, untuk produser ini kita buat yaitu Voxit PDF. Nah, untuk kata kuncinya ini kita akan masukkan kata kunci yang diabstrak bagian skripsi tersebut. Nah, untuk kata kuncinya ini kita kopikan saja, lalu kita tempel di bagian keyboard, paste. Nah, kalau sudah, kita akan menyimpannya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita klik file. Nah, sudah tersimpan. File terbuka sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian file tertutup. Langkahnya sama seperti yang ada pada file terbuka tadi. Begini, ke kanan, lalu open wide menggunakan Voxit PDF. Nah, lalu kita klik file, lalu pilih menu properties. Nah, lalu kita akan masukkan judul dari skripsi tadi, yaitu di bagian title. Lalu kita copy aja judul ini. Lalu kita tempelkan di bagian title. Kita pastekan. Nah, untuk bagian subjeknya ini kita buat yaitu nama jurusan ilmu perpustakaan titik dua skripsi. Nah, untuk kreator ini kita buat Microsoft Word Office. Untuk autornya ini kita buat nama penulis skripsinya yaitu Alifta Hamidah. Kita tempelkan saja. Nah, untuk produsernya ini kita buat saja Voxit PDF. Kata kuncinya yaitu yang di bagian abstrak. Kita salin saja. Lalu kita tempel. Nah, kalau sudah selesai, lalu kita klik file. Nah, otomatis sudah tersimpan. Nah, selanjutnya akan masuk kepada poin G. Sebelumnya kita akan salin dulu yang di bagian poin F tadi, akan kita pindahkan kepada poin G. Kita klik saja dulu poin F. Nah, lalu kita akan pindahkan yaitu file tertutup dan terbuka tadi ke poin G. Klik saja ini. Lalu kita klik kanan, lalu copy. Nah, lalu kita akan pindahkan ke poin G. Lalu klik kanan, klik paste. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan untuk file terbuka dulu. Lalu kita klik kanan.
kanan, lalu kita buka menggunakan Foxit PDF. Lalu klik bagian file, lalu kita pilih bagian ini. Nah, lalu kita yang sebelumnya tadi kan kita pilih deskripsi. Nah, untuk bagian poin G ini kita akan pilih bagian initial view. Klik saja ini. Lalu di bagian ini, di bagian navigasi ini kita pilih bookmark. Nah, lalu di bagian window option ini kita klik display document title. Lalu kita akan klik home. Nah, lalu kita klik save, klik save. Nah, langkah selanjutnya kita akan buka folder untuk melihat hasilnya. Lalu klik untuk file terbuka tadi, klik kanan. Lalu buka menggunakan kita tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, langkah untuk selanjutnya kita akan membuat untuk file tertutup. Kita klik saja ini, klik kanan. Lalu kita buka menggunakan Foxit PDF. Klik yes. Nah, lalu kita klik file. Lalu kita pilih initial view. Lalu bagian navigasinya kita pilih bookmark. Dan bagian Windows optionnya kita klik saja display document title. Lalu kita klik home. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita buka folder. Kita akan melihat apakah berhasil. Klik kanan. Lalu kita buka menggunakan Adobe Acrobat. Nah, sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke poin selanjutnya. Langkah selanjutnya kita masuk kepada poin H1. Sebelumnya kita akan pindahkan file yang ada di poin G ke dalam H1. Kita klik saja poin G. Lalu kita kopikan file yang dua ini. Klik kanan, lalu copy. Nah, lalu masuk ke poin H1. Lalu kita akan tempelkan dua file tersebut kayak di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat untuk file terbuka terlebih dahulu. Klik saja file terbuka, klik kanan, lalu kita buka menggunakan Foxit PDF. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik kontak, kita pilih protect. Nah, di sini kita pilih secure document, saja password. Nah, di bagian passwordnya ini kita bikin saja passwordnya yaitu rahasia. Sini juga rahasia. Nah, setelah itu kita klik saja bagian add document restriction. Saja ini. Oke. Nah, bagian ininya permission ini kita klik saja ini. Lalu oke. 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 Kita bikin passwordnya tadi yaitu rahasia. Sekarang kita klik permission. Lalu kita klik oke. Oke.
Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita save. Nah, untuk file terbukanya sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan membuat untuk file tertutup. Kita buka folder, lalu kita klik bagian file tertutup, klik kanan, lalu buka menggunakan Foxit PDF. Langkahnya sama seperti yang bagian file terbuka tadi. Kita klik Home, lalu kita klik Protect, dan kita pilih Secure Document, Password, lalu kita klik add Document Description. Oke, passwordnya di sini saya bikin sama seperti file terbuka tadi, yaitu rahasia. Konfirmasi passwordnya juga rahasia. Nah, sekarang permissionnya yaitu klik saja ini, lalu klik OK. OK, klik saja OK. Kita akan masuk kepada poin bagian H2, yaitu konversi PDF A. Langkah pertama kita akan klik yaitu poin G. Kita tidak menyalin file yang ada di poin H1 tadi, tapi kita menyalinnya di bagian poin G. Langkah pertama, buka poin G. Lalu kita akan salin ini ke dalam file H2. Klik ini. Lalu kita kopikan ke H2. Nah, langkah selanjutnya kita klik kanan. Untuk file terbuka ini kita klik kanan. Lalu kita buka menggunakan Foxit PDF. Nah, setelah itu kita pilih file, lalu klik Save As. Nah, di bagian Save As ini kita klik menu browser. Nah, setelah itu kita akan ubah save as type-nya menjadi PDF A. Pilih saja ini. Langkah selanjutnya kita setting. Nah, lalu kita pilih di sini yaitu save as PDF A2B. Saja ini. Enter. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita tunggu saja. Nah, untuk file terbukanya sudah berhasil. Kita cek di bagian ini apakah sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk kepada file tertutup. Langkahnya sama dengan file terbuka tadi, yaitu langkah pertama kita akan klik kanan, file tertutup, lalu kita buka menggunakan Foxit PDF. Nah, lalu di sini kita pilih file, lalu klik Save As, lalu kita pilih menu browser. Nah, Save As type-nya kita bisa pilih sama seperti file terbuka tadi, yaitu PDF A. Lalu klik Setting, lalu Enter, lalu Save. Klik Yes, kita tunggu saja. Nah, file tertutupnya sudah berhasil. Lalu kita akan cek sini. Untuk file tertutupnya sudah berhasil. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.